bersama kami di Prodi Talk. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana manajemen perubahan dan apa itu revolusi 4.0. Sebelum kita lanjut, di studio juga sudah hadir salah seorang dosen manajemen Universitas Putra Batam yang juga akan memberikan pandangannya terkait dengan manajemen perubahan, yaitu Bapak Sunargo SEMSC. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Oke Pak. Kalau boleh tahu Bapak mengajar mata kuliah apa saja sih Pak? Saya untuk saat ini mengajar mata kuliah ekonomi mikro ya, kemudian manajemen perubahan juga. Oke. Ya. Ya, itu saja. Kemudian satu lagi ada pengantar manajemen satu lagi. Oke, iya. Ya, tadi di segmen pertama kita sudah ngobrol-ngobrol nih sama Bapak sebelumnya terkait tentang perubahan manajemen industri 4.0. Nah, saya mau nanya nih sama Bapak nih. Kenapa sih Pak seorang pemimpin itu harus bertindak sebagai sponsor perubahan untuk mempersiapkan bawahannya sebagai agen perubahan itu sendiri? Ya, jadi tadi sudah dikatakan bahwa perubahan itu sangat penting bagi organisasi. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan adanya revolusi 4.0 yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, jadi apalagi sebagai pemimpin perusahaan harus bisa meyakinkan dan mengarahkan anggota atau warga organisasinya. Jadi kemudian akan diarahkan kemana seperti itu. Nah, itulah perlunya sponsor perusahaan atau sponsor perubahan. Jadi sponsor perubahan adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan perubahan atau memastikan bahwasanya perubahan itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan sponsor perubahan ini kemudian berada di paling depan. Jadi bisa membawa perubahan ke arah mana seperti itu. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, jadi sponsor perubahan ini kemudian dijadikan sebagai pembawa lentera. Jadi bagi anggota organisasinya seperti itu. Nah, jadi langkah awal yang harus dilakukan oleh sponsor perubahan adalah harus membentuk atau menjadikan agen-agen perubahan. Jadi kemudian untuk bertanggung jawab dan menjadikan sebagai perpanjangan tangan bagi sponsor perubahan untuk melakukan hal-hal yang harus dirubah seperti itu. Oke, kalau begitu apa saja nih tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh seorang pemimpin dalam perubahan manajemen itu sendiri? Iya, jadi ada beberapa tantangan yang kemudian dihadapi oleh pimpinan perusahaan, pimpinan perubahan ya, dalam hal ini. Ya, yang pertama adalah bagaimana untuk meyakinkan atau memberikan kepercayaan kepada warga organisasinya atau perusahaannya terkait perubahan yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian kedua adalah bagaimana agar memberikan komitmen kepada karyawan jangka panjangnya terkait dengan perubahan yang akan dilakukan. Jadi pemimpin perubahan harus bisa membuat atau melakukan, jadi melalui partisipasi warganya atau warga organisasinya, jadi dengan keikutsertaan dalam membentuk atau merumuskan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke, Bapak Suwardi mungkin ada tambahan? Terhadap hambatan memang ya, ada setiap organisasi pasti ada, apalagi yang nama perubahan Bu ya. Untuk hal yang baru ini terhadap karyawan-karyawan tertentu itu agak sulit ya pasti menerimanya. Tambah lagi itu hal yang berkaitan dengan karakter atau juga jabatannya. Nah, hal penolakan-penolakan seperti inilah sang pemimpin ini harus dapat meyakinkan ya daripada karyawan tersebut. Karena ketika dia tidak sependapat, maka ini menjadi hambatan bagi perusahaan untuk maju. Sedangkan perusahaan ini harus dapat bersaing kepada apa? Kepada kompetitor yang pihak luar. Nah, di dalam saja ada yang merasa tidak siap. Seperti apa contoh? Kalau disuruh untuk melakukan perbanyak produksi. Nah, perbanyak produksi kalau untuk menggunakan tenaga kerja tambahan itu memerlukan kos lagi. Nah, mau tidak mau akan lebih irit perusahaan akan menerapkan seperti jam overtime misalnya seperti itu. Nah, hal seperti ini untuk karyawan-karyawan yang sifat levelnya sudah
dianggap di atas standar, ini tidak terlalu mementingkan untuk overtime misal seperti itu, Bu. Jadi dia lebih mementingkan terhadap keluarga. Nah, seperti ini menjadi tantangan bagi perusahaan. Nah, Oke. kalau tidak siap dalam hal menghadapi ini, output yang dihasilkan itu akan menjadi terbatas. Oke. Nah, kalau sudah terbatas, otomatis apa hasil yang diterima yang menjadi margin itu juga sedikit. Nah, akibatnya perusahaan tidak dapat untuk dapat bertahan itu. Oke. Sehingga hambatan yang tadinya bukan hanya di dalam bukan di luar perusahaan saja yang menjadi kompetitor, juga menghadapi hambatan itu ada di dalam internal perusahaan, terlebih terhadap karyawan yang tidak siap dalam menghadapi perubahan itu. Oke, baik. Ya, saya mau ke Bapak Saiful nih, Pak. Pak, bagaimana Pak dalam menerobos inovasi dan pertumbuhan dalam perubahan manajemen itu, Pak? Jadi kalau ya yang berperan dalam hal sebuah inovasi itu ya paling apa yang dibilang sama Pak Sunarko tadi, itu pimpinan perusahaan. Nah, inovasi itu dalam sebuah perusahaan itu sangat penting sekali. Itu harus dilakukan demi pertumbuhan sebuah perusahaan supaya lebih meningkat. Bahwasanya inovasi itu sangat penting sekali. Jadi kalau saya mencontohkan inovasi dalam sebuah produk, ya, dalam sebuah produk yang berguna bagi konsumen supaya konsumen itu tidak cepat bosan. Jadi inovasi-inovasi terhadap produk dan juga inovasi terhadap pekerjaan yang ada di internal perusahaan. Jadi inovasi-inovasi misalnya dalam hal selama ini kita memakai mesinnya mengedepankan tenaga manusia, sekarang kita sudah mengedepankan dengan tenaga robot misalnya. Jadi hal-hal yang begitu itu harus siap tidak siap harus dilakukan. Nah, yang berperan dalam hal ini adalah pimpinan dari perusahaan itu, dia sebagai agen perubahan. Oke, Bapak Sunargo nih, apa sih Pak manfaat dari perubahan manajemen itu? Ya, jadi dengan adanya manajemen perubahan, kita tentu bisa memberikan manfaat. Ya, yang pertama adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana untuk melakukan akselerasi. Jadi kemudian dengan mengetahui adanya manajemen tersebut, kita bisa melakukan percepatan-percepatan tentu dengan era yang sekarang ini adalah era 4.0 seperti itu. Jadi ada perkembangan teknologi informasi seperti itu. Jadi kemudian kita harus bisa melakukan percepatan-percepatan. Nah, yang kedua adalah manfaatnya agar kita bisa mencapai visi. Nah, jadi mungkin bisa saja ya kegiatan operasi yang sudah berjalan sampai saat ini, ya kemudian tiba-tiba muncul ada pengaruh dari luar atau dinamika lingkungan, ya bisa itu dari faktor eksternal ya seperti misalkan politik atau mungkin faktor perubahan teknologi ya seperti itu. Nah kemudian dengan ada jadi dinamika tersebut ya, lalu perusahaan atau organisasi mau tidak mau harus melakukan perubahan ya untuk mencapai visinya itu tadi. Nah yang kemudian yang ketiga adalah agar bisa membuat kecerdasan organisasional. Jadi bagaimana kemampuan atau keterampilan ya atau keahlian dimiliki organisasional agar bisa mencapai keunggulan kompetitif, kemudian bisa bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lainnya ya dengan dinamika perubahan itu tadi ya seperti itu. Nah kemudian manfaat yang berikutnya adalah supaya kita bisa mengatasi atau terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya. Apa sih jenis-jenis dari perubahan manajemen itu, Pak? Jenis-jenis perubahan manajemen. Iya. Nah, jadi ada beberapa jenis perubahan manajemen. Jadi ada perubahan yang terencana atau plan change ya. Ada juga perubahan yang tidak terencana atau unplanned change atau tidak terencana. Nah, jadi perubahan yang terencana ini kemudian orang bisa memahami atau sudah melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan perubahan. Jadi sudah mengetahui bagaimana cara untuk melakukan perubahan, apalagi dengan dinamika yang ada ini ya 4.0 ya seperti itu. Nah kemudian yang menjadi agak sulit ya yang berikutnya adalah perubahan yang tidak terencana.
Jadi karena ada faktor-faktor lain yang tiba-tiba muncul seperti itu, ya kemudian tentu ini harus melakukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut ya untuk melakukan perubahan-perubahannya. Jadi misalkan dengan koordinasi antar bagian seperti itu, kemudian membuat kepercayaan terhadap orang lain karena adanya perubahan yang tidak terencana itu tadi ya, seperti itu. Oke, kalau gitu saya penasaran nih Pak, Pak Saiful nih, manajemen perubahan ini bersifat apa Pak? Dia bersifat siklus yang memang terjadi sesuai seiring berjalannya waktu, yang dia tetap dan beraturan, atau dia bersifat memaksa, yang siap nggak siap, mau nggak mau, terima nggak terima, harus ada perubahan gitu. Gimana Pak? Kalau apa yang bilang Ibu tadi itu, kalau kita melihat siklus dan tetap itu bisa juga ya, dikarenakan satu perusahaan itu dalam hal sebuah diibaratkan cycle produk itu ya, dia bagaimana dia harus mencapai di titik puncak itu ya, dia selalu harus mengalami sebuah perubahan. Kemudian dengan ada tuntutan yang eksternal, ya mau tidak mau perubahan itu harus dilakukan di sebuah perusahaan. Jadi untuk lebih keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Jadi harus dipaksakan. Nah, seluruh organisasi harus dipaksakan untuk bisa melakukan perubahan. Berarti bersifat memaksa juga Pak? Bisa memaksa. Oke, baik. Ya Pak, saat ini kita juga ada masuk pertanyaan dari email dari Cindy Utami. Hai Proditalk, mau nanya nih, seperti apa sih tolak ukur sukses atau tidaknya manajemen perubahan yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan? Mungkin Bapak Suhardi boleh bantu jawab? Oke, yang menjadi tolak ukur bahwa sukses tidaknya manajemen perubahan di suatu perusahaan itu dilihat dari seberapa jauh yang menolak, ya, kalau untuk di internal tadi. Nah, kalau banyak yang menolak, artinya dia tidak sependapat dengan perubahan-perubahan ini. Nah, ini masih dianggap belum sukses perusahaan tersebut. Jadi perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meredam kondisi ini, ya. Tidak ada lagi penolakan-penolakan, harus satu persepsi bahwa kemana sih tujuan ini akan dibawa oleh sang pemimpin. Nah, dia harus dapat memberi edukasi kepada karyawannya. Nah, itu satu. Kalau di sisi internal perusahaan. Nah, kalau untuk di eksternal perusahaan, ukurannya sukses perubahan itu adalah dilihat dari sejauh mana produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dapat diterima oleh konsumen. Nah, kalau konsumen dapat menerima dengan baik, ya berarti hasilnya mereka akan membeli produk tersebut. Nah, kemudian kompetitor juga merasa kewalahan ya terhadap apa? Produk saingan dari perusahaan kita, bisa begitu. Nah, ini berarti berhasil. Tapi ketika perusahaan tadi merasa kewalahan juga dalam hal bersaing kepada pihak eksternal, dalam hal kompetitor-kompetitor yang ada, nah ini berarti perusahaan tadi harus lagi berupaya melakukan perubahan lagi. Dari apa? Seperti efisiensinya kah? Atau dari segi prosesnya? Nah, atau dari segi apa? Alat bantu yang bersifat apa? Robotik atau digital marketing yang harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian agar produk ini benar-benar dapat diterima. Itu. Berarti. Cindy. Iya. Nah, Cindy, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan, semoga bisa membantu menjawab. Baik pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai manajemen perubahan di era industri 4.0. Jangan kemana-mana, tetap di Proditalk.